Nggak usah sok-sokan ke Singapura atau kemana itu, toh pilihannya jatuh ke Indonesia, pilihannya jatuh ke MMC gitu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Otis Sahyari. Pekerjaan sehari-hari saya sibuk di media sebagai komisaris di Antv, dulu juga di TV One. Jadi cukup memakan waktu yang sangat padat, karena di media ini bekerjanya kan 24/7. TV nggak pernah mengenal waktu untuk menghibur dan memberikan informasi untuk masyarakat. Jadi kerjanya itu round the clock. Di samping itu, saya juga menjadi pengusaha. Bisnis saya di berbagai bidang itu semua sudah berjalan dengan sangat-sangat baik. Sedikit latar belakang ya. Jadi penyakit ini tuh dimulai dari 2019. Saya melakukan tindakan yang sangat simpel, yaitu operasi ambeien di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan, di Jakarta. Ternyata lah terjadi quote unquote ya malpraktek. Jadi panjang urusannya, dari operasi ambeien yang cuma sangat ringan sampai ditangani oleh sekitar 20 dokter, terjadi sepsis. Saya diterbangkan ke Singapura dengan keadaan sudah dengan kolostomi. Dari Singapura sekitar 2 bulan, saya diterbangkan ke Frankfurt. Nah, dari Frankfurt di situ, jahitan kolostominya dilepas, karena kan di kolostomi sekitar 4 bulan. Ketika dilepas jahitan kolostomi di sana dan dijahit kembali, 6 bulan setelah itu, sepertinya jahitan kolostomi melemah, sehingga timbul timbulan di perut saya, cukup besar timbulannya, dan itu perlu dikoreksi. Nah, ketika itu mau dikoreksi, terjadilah pandemi. Tentunya dengan apa yang terjadi ya, dari ambeien yang sangat kecil yang harusnya tidak dioperasi, tapi saya lebih memilih untuk dioperasi di Indonesia. Dan ibu saya itu sangat keberatan, dan keluarga saya, karena saya jerawat satu aja, dokter gigi aja semua tuh ke Singapura. Ini ngapain sih operasi ambeien masa di Jakarta? Udah lama mau RUPS, soalnya mau rapat umum luar biasa, udah dioperasi di sini aja. Dan tim dokternya juga tim dokter yang luar biasa terkenal. Jadi mungkin apes, dari situ terjadi sepsis, dari cuma ambeien, testisnya bengkak, dari bengkak naik lagi infeksinya ke paru-paru, naik lagi, jadi 2 minggu saya kehilangan kesadaran. Tapi tidak boleh diberangkatkan ke luar negeri, akhirnya mesti dibawa ke Singapura. Dari Singapura pasang kolostominya ternyata gagal, akhirnya mesti dilepas kolostominya, diterbangin lagi ke Frankfurt. Nah, setelah pasang kolostominya dilepas, masih terjadi komplikasi karena jahitan kolostominya setelah 2 tahun itu terlepas, jadi menonjol perut saya ini. Saya berpikir 1000 kali nih untuk melakukan operasi kembali, karena kalau tidak dioperasi bahaya sekali, karena ada bolongan itu nanti usus saya bisa menonjol keluar. Saya berpikir, aduh tempatnya di mana ya? Saya pergi ke beberapa klinik di dunia. Akhirnya saya ke Prof. Dadang. Prof. Dadang diundangannya saya lama sekali, saya punya penyakit lambung ya, GERD, stress related. Juga ke dokter psikiater saya dari Singapura dan di Dr. Albert. Mereka kasih saya waktu, kata Prof. Dadang, berpikir. Akhirnya dari beberapa pilihan nama, mengerucutlah ke seorang Dr. Dermawan Lesmana. Saya nggak gampang percaya, after all what have been done to my body di Indonesia. Saya tanya kiri, tanya kanan, saya berdoa. Akhirnya saya ketemu dokternya. Penjelasan yang diberikan Dr. Dermawan itu sama dengan 2 klinik ternama di Amerika. Bikin saya comfortable banget, dan apalagi tekniknya pakai laparoskopik gitu, yang jahitannya kecil. Bahkan saya minta sama Dr. Dermawan sampai dia ketawa, "Dok, nanti dokter nggak boleh jahit ya, pakai bedah plastik yang jahit." Duh, Otis, cuma 1 senti, nggak perlu. Oh, oke deh. Jadi saya betul-betul teliti. Tapi keluarga saya bilang, nggak boleh ya. Tidak boleh di Indonesia. Tapi saya ngotot, nggak mau di Indonesia. Jadi waktu kemarin operasi itu adik-adik saya menolak untuk menemani. Demikian juga dengan ibu saya. Saya tetap lakukan, tapi pengalaman yang sangat luar biasa ya, khususnya penghargaan setinggi-tingginya untuk seluruh suster, staff, MMC. Dari pertama saya menginjakan kaki di depan udah disambut dengan sangat baik. Mudah-mudahan bukan hanya saya seorang Otis Sahyari ya, mudah-mudahan berlaku untuk semua pasien-pasien lainnya. Disambutnya dengan baik banget, friendly banget.
masuk kamar, Pak Erick Thohir udah ngirim orang yang dia percaya itu Ibu Monica Desideria udah nunggu di dalam kamar. Terus dokter-dokternya menyapa dengan sangat sopan, sangat baik. Dokter jantungnya, dokter Biri, dokter paru-parunya, dokter Afiansah, dokter Anton juga ya. Dia nyari nadi saya tuh PR banget karena nadi saya tuh halus banget. Sampai pakai USG nyarinya, Bang Dok nggak salah Dok nyari nadi pakai USG ya, saking pelan-pelannya aku sakit. Jadi on the scale from 1 to 10 pelayanannya saya harus kasih nilai 10. Nyari sempurna pelayanannya. Dan yang membuat saya sangat terpesona adalah ketika saya seorang Kristen, mungkin kita berbeda iman. Tapi sebelum melakukan operasi, kami semua di sini mengadakan kebaktian. Ada satu lagu favorit saya itu Semua Baik. Masuk ke kamar, sebelum kamar operasi kan ada kayak observasi room. Di situ ada lagu Spotify, Semua Baik juga di setelin, dan suster-susternya walaupun berbeda agama juga menyanyikan lagu itu. Gongnya di kamar operasi, ketika aku berdoa, suster-susternya itu menumpang tangan di sini saya. Nyanyiin lagu Semua Baik juga, suster laki, suster perempuan, dan dokternya juga. Jadi I feel like this is operating room or is it in the church sih sebenarnya. Make me feel so comfortable, feel so confident, feel so peace. Jadi ketika mau dimasukin obat bius itu saya udah ready banget gitu. Tiba-tiba melek, nggak ngerasa sakit, balik ke kamar, dan malamnya sempat gonjang-ganjing sama ibu KSI, Bang, gue nggak mau bawa turun alatnya karena saya traumatic banget dengan ICU. Dan udah cuma itu aja, dan here I am ready to go home. Pelayanannya seluruhnya semuanya sempurna, dokter-dokternya caring banget, ngecek terus, so everything went so well. So thank you banget untuk seluruh jajaran staf di MMC, dari mulai valenya, susternya, kepala susternya, khususnya Prof. Dadang ya, yang merekomendasikan Dokter Dermawan dari 4 dokter mengerucut ke 1 dokter. Itu prosesnya cukup lama ya, antara saya dan Profesor Dadang menemukan Dokter Dermawan ini. Dulu kan si tangan dingin nih. Jadi so is highly recommended. Nggak usah sok-sokan ke Singapura atau kemana itu, toh pilihannya jatuh ke Indonesia, pilihannya jatuh ke MMC gitu. So thank you very much untuk MMC. Dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengucapkan terima kasih.